Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, keluarga asik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang istimewa nih di rumah kami, guys. Ada pengajian Ikatan Alumni Haji Tazkiyah untuk tahun 2016. Ini panitia inti udah pada datang. Yang warna biru sibuknya. Wes, udah lama ini ya kita gak ketemu ya. Iya, berapa tahun ya? 9 dong. 9 ya, luar biasa. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Mbak, apa kabar? Salam. Tadinya mau tak taruh pojok aja biar terakhir pulangnya. Jam 9 tahun, guys. Waduh, lama sekali ya. Ya, siap-siapin sendiri, dimakan-makan sendiri. Ayo Ci, duduk Ci. Duduk. Oh iya. Wih, Waalaikumsalam, pada serius nih. Waalaikumsalam, ayo teh. Sama siapa? Mana udah teh? Ya biar gampang nanti ya. Masih ada itu ya? Awalnya masih ada di atas ya? Masih ada di atas ya? Apa namanya? Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga dak. Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting sehat berkah. Iya. Kalau sehat nggak berkah kan kurang bagus juga. Siap sih. Udah datang semua nih Pak. Belum. Satu bulan itu 9 triliun. Iya. Satu bulan. Hah? Dana bergulir. Dan itu seluruh Indonesia ya. Dan itu sebagian besar itu adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Yang pinjamannya tuh 500.000, sejuta, 2 juta. Tapi dia kadang-kadang minjemnya beberapa akun. Saya beberapa bulan yang lalu Pak, ada teman saya yang dia, Pak, kalau bunuh diri itu dosa nggak? Saya kejar di kolektor penjual. Dia ngambil beberapa akun. Memang bapak. Dia ketika dia nggak mau bayar, pinjam lagi. Berapa akun? 6 akun. Sudah total berapa juta? Dia pinjamnya hanya beberapa juta, tapi total pajak 5 juta. Kan bohong nih Pak. Dia sudah stres karena ketika dia nggak mau bayar. Siapa ini? Lupa nama. Bisita. Adik kakak tuh ya, tapi 2018.
yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan pada kita yang pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman Islam dan kesehatan. Bapak Ibu jamaah haji Tazkiyah tahun 2016 ya, yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebuah kegiatan yang bagus saya kira. Dan saya sebenarnya iri ya, karena saya haji 2009, setelah itu nggak pernah ada kegiatan lagi, nggak pernah ada pertemuan itu bukan di Tazkiyah, Pak. Jadi saya kira bagus ya, Tazkiyah ini bisa membuat Bapak Ibu bisa kompak ya melakukan kegiatan ini. Dan ini penting karena begini, Bapak sekalian, ketika kita haji kemarin itu kan pasti kita fokusnya ibadah dan begitu nikmat ya. Dan pasti kita punya tekad setelah pulang haji akan berubah, akan lebih baik. Tapi biasanya ketika sudah kembali ke tanah air, kembali ke habitatnya, itu biasanya kita kembali kepada kebiasaan yang lama. Betul nggak? Di sana kita semangat ke masjid, semangat baca Al-Quran, semangat. Karena memang tidak ada kesibukan lain selain ibadah. Ketika kembali ke rumah, sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan anak-anak sebagainya, sehingga banyak hal-hal yang akhirnya terbengkalai. Komitmen kita untuk terus beribadah dengan baik kadang tergerus. Nah, pertemuan bulanan atau pengajian seperti ini adalah merecharge kembali semangat kita, ya, supaya ketika turun naik lagi, semangat turun naik lagi. Saya kira itu sesuatu yang bagus. Nah, saya ingin mengawali dengan kenapa sih kita hanya sekedar ini, mengapa kita harus bersyukur pada Allah SWT. Saya ingin bercerita suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Beliau kemudian mengundang para ulama untuk diminta nasihat. Jadi sebenarnya paling benar ini, ulama itu untuk diminta nasihat oleh umaro begitu. Bukan untuk dibeli, tapi untuk diminta nasihat. Nah, waktu itu beliau mengundang para ulama, kemudian minta nasihat. Kemudian salah seorang ulama berdiri, kemudian bicara kepada Khalifah. Wahai Khalifah, saya ingin tanya kepada Anda begitu ya. Suatu saat anggaplah suatu saat Anda jalan-jalan di padang pasir sendirian begitu. Kemudian di tengah perjalanan Anda kehabisan bekal. Dan pada saat itu kalau Anda nggak segera dapat minum, Anda bisa mati kehausan. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat membawa air minum, dan kemudian Anda bisa minum kembali sehingga bisa segar kembali. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa Anda sanggup membayar minuman itu Anda bisa hidup kembali, bisa mempertahankan hidup, bisa segar kembali? Kata Harun ar-Rasyid ini, Khalifah Harun ar-Rasyid ini, demi Allah supaya saya bisa dapat minum, bisa segar kembali untuk bertahan hidup, saya sanggup membayar dengan setengah harta kekayaan saya. Setengah harta kekayaan. Pada waktu itu seorang khalifah, raja sangat kaya raya. Ya. Oke, anggaplah Anda sudah dapat minuman, Anda sudah segar dan sebagainya, Anda sudah bisa jalan kembali. Saya ingin tanya yang kedua. Setelah Anda minum, Anda ternyata nggak bisa buang air kecil. Dan kalau tidak buang air kecil, itu jadi penyakit. Anda bisa mati kan? Saya ingin tanya kepada Khalifah, Anda sanggup bayar berapa untuk bisa buang air kecil? Nah, ini Khalifah itu. Demi Allah, kata dia, saya sanggup bayar dengan setengahnya lagi untuk bisa buang air kecil. Apa nasihat yang ingin disampaikan oleh ulama itu? Ada nasihat rasa syukur. Kita kan selama ini bisa tidur dengan nyaman, seolah tidak sesuatu yang nikmat, seolah-olah. Padahal banyak orang nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur susah, betul nggak? Bahkan perlu minum obat untuk tidur. Sekarang kita buang air kecil, rasanya biasa saja tuh. Tidak menjadi sebuah nikmat. Padahal ketika tidak bisa buang air kecil, luar biasa sakitnya dan penderitaan. Kita buang air besar, biasa saja. Seolah itu bukan nikmat. Dan begitu banyak orang yang tidak bisa buang air besar karena penyakitnya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya Allah kemudian wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan pernah kehitung. Nggak akan pernah bisa dihitung nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat kesehatan dan nikmat iman Islam. Nikmat yang tidak pernah bisa terbayang oleh berapapun harta kekayaan kita untuk bisa membayar nikmat iman Islam. Nikmat hidayah dari Allah Subhanahu. Itu sebagai pengantar saja. Nah, saya sudah ingin mengajak kita berdiskusi tentang begini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa sih visi hidup kita sebagai seorang Muslim? Mungkin ada yang bisa menjawab di sini. Visi hidup. Visi itu sesuatu ultimate goal, sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai, yang ingin kita raih, begitu. Mungkin ada yang boleh apa? Masuk surga. Oke. Itu ada satu visinya. Sebenarnya visi kita adalah doa yang sering kita baca. Doa ini doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Doa ini dibaca kalau kita tawaf dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Doa itu dibaca ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar aziz ya qawl. Itu doa. Nah, doa ini Allah sampaikan Mas. di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Sana mas. Geser. Baik, selanjutnya ya. Selamat datang Bapak Ibu. Jadi doa ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Auzubillahi minasyaitonir wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah visi hidup kita sebenarnya. Visi hidup seorang muslim, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejahtera, bahagia di dunia, sejahtera, bahagia di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Mungkin ada yang bertanya, kalau sudah hasanah di akhirat, kenapa harus ada wa qina adzabannarnya? Kenapa ada doa supaya terhindar dari neraka? Padahal kan kalau sudah hasanah nggak masuk neraka. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Kenapa doanya seperti itu? Karena ternyata Bapak sekalian, manusia itu nanti ada terbagi 3 golongan. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, atau sudah dihisab tapi diampuni dosanya, langsung masuk surga. Ada yang langsung masuk neraka. Orang-orang kafir, wal musyrikin, wal munafiqun. Orang kafir, musyrik, munafik langsung masuk neraka. Ada orang-orang yang transit dulu ke neraka baru ke surga. Siapa? Orang-orang yang beriman tapi fasik, yang timbangan dosanya lebih besar daripada timbangan kebaikannya. Jadi nanti kan ada mizan ya, mizan itu timbangan. Nah, kalau kebaikannya sedikit banget, sementara dosanya begitu banyak, dan iradat Allah tidak mengampuni semuanya, karena Allah Maha Kuasa, kehendak Allah untuk mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, kan begitu. Ketika ini dosanya tidak terampuni karena terlalu banyak dosanya, sedangkan lebih kecil, maka ada orang yang transit dulu ke neraka. Setelah bersih itu dosanya, baru masuk ke surga. Nah, jangan sampai kita masuk transit dulu gitu maksudnya. Kita inginnya langsung masuk surga. Itulah visi hidup kita. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini ada orang yang fokusnya ke dunia saja. Ketika fokusnya kehidupan dunia, maka dia nggak peduli itu apakah halal atau haram, baik atau tidak, apakah berdampak ke akhirat atau tidak. Biasanya orang-orang yang orientasi ke dunia ini, pertama jelas orang-orang kafir yang nggak percaya ada hari akhirat. Ya. Apa orang-orang Muslim yang nggak terlalu yakin dengan adanya akhirat. Ya. Nggak terlalu yakin bahwa akan ada kebangkitan, akan ada hari akhirat itu nggak yakin. Sehingga dia yang penting gue senang hari ini. Prinsip hidup hedon kan begitu. Hedonisme itu adalah prinsip gaya hidup yang dibangun dengan keyakinan yang penting gue senang. Yang penting saya senang. Nggak peduli orang lain, nggak peduli apakah ini baik atau buruk, hal atau haram, nggak peduli. Yang penting saya senang. Itu prinsip dari hedonisme.
Dan ketika seperti itu gaya hidup kita adalah maka yang penting hidup di dunia ini, nggak peduli tuh harta, yang penting dapat harta, bagaimana caranya nggak peduli. Yang penting dapat jabatan, bagaimana caranya nggak peduli. Ini orang-orang yang fokusnya hanya kehidupan dunia saja. Nah, kemudian ada juga yang fokusnya kepada akhirat saja, tanpa peduli dunia. Ini juga tidak bagus. Rasulullah dan para sahabat mengajar kepada kita itu tawazun, seimbang. Bahkan dunia itu adalah dunia majratul akhirat, kebunnya akhirat. Jadi kita ini beramalnya justru di dunia untuk akhirat. Kan ada yang mengatakan Islam itu agama untuk akhirat, salah besar. Islam itu adalah agama untuk dunia. Betul nggak? Setuju kan nih? Kenapa begitu? Di akhirat kita disuruh sholat nggak? Disuruh zakat nggak? Disuruh haji nggak? Disuruh beramal baik apa infak sedekah nggak? Enggak kan? Oh gitu ya? Kita diatur itu hidup itu. Untuk ibadah itu di dunia. Jadi Islam itu agama dunia bukan agama akhirat. Artinya apa? Pedoman hidup yang mengatur kehidupan dunia, bukan kehidupan akhirat. Akhirat itu tinggal petik hasil. Bagaimana kehidupannya dunia, itulah gambaran kita di akhirat begitu. Ya. Jadi kita disuruh beribadah, beramal, berjuang dan sebagainya itu ya di dunia, bukan di akhirat. Islam memberikan pedoman hidup di dunia supaya di dunia hasanah wa fil akhirati makin azabah. Jadi pedoman hidup Islam ini diturunkan kepada kita adalah supaya di dunia hasanah wa fil akhirati makin azabah. Itu visi hidup kita. Nah, harus tawajud seimbang. Jadi gak boleh juga tuh yang penting gue aja yang penting selamat, gak peduli tetangga miskin atau tidak, gak peduli makan atau tidak, gak peduli kemaksiatan merajalela, yang penting gue selamat, yang penting saya hidup sendiri dengan nikmat ibadah. Enggak begitu. Rasul itu terjun ke masyarakat, merubah masyarakat. Tidak Rasulullah diam di masjid beribadah, zikir saja, enggak. Rasul para sahabat itu ikut berjuang, ikut berjualan, ikut berbisnis, ikut berperang, ikut mengelola masyarakat. Itulah kehidupan Islam yang sebenarnya. Kita tidak diajarkan seperti, mohon maaf, agama lain seperti ada pastor atau ada biara ya, yang hidupnya hanya untuk ibadah aja. Islam tidak mengajarkan kebiaraan, biarawati seperti itu, ya. Atau seperti biksu yang agama Buddha biksu ya, yang pakaiannya pun hanya warna oranye, botak begitu, karena ibadah. Enggak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan ajaran tasawuf pun yang cenderung dipersedek seperti itu enggak juga. Bahkan justru diharuskan untuk amar nahi munkar, untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk bermasalah. Ibadahnya seimbang. Nah ini, jadi yang pertama itulah visi hidup kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa mencapai visi itu. Nah itu yang harus menjadi kita nih. Bagaimana caranya agar kita bisa di dunia hasanah, wa fil hasanah, makin aja benar itu. Ini harus kita perjuangkan. Karena visi itulah yang harus menjadi cita-cita tertinggi kita. Nah ada beberapa hal ya, harus tidak minimal 4 lah yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah mari kita fokus kepada tujuan dan visi. Fokus kepada tujuan dan visi. Kalau tujuan kita apa? Ada yang tahu ya? Tujuan kita di dunia? Untuk beribadah. Ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tugas kita itu beribadah, visi kita tadi dunia dan akhirat selamat bahagia. Oke. Nah, pertama adalah kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita adalah beribadah, visi kita adalah dunia akhirat selamat. Ketika fokus itu kita fokus ke sana, Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan terlena, tidak akan terjebak, tidak akan tergoda oleh sarana untuk mencapai tujuan. Jangan sampai sarana dijadikan tujuan, maksud saya begitu. Kita kan akhirnya lebih sering sibuk mengejar sarana itu, seolah sarana itu tujuan. Harta menjadi seolah jadi tujuan tuh. Padahal harta itu hanya sarana untuk kita beribadah dan mencapai visi kita. Jabatan itu adalah sarana, bukan berarti nggak boleh. Oh bisa jabatan setinggi-tinggi mungkin biar kita bisa merubah dunia ini, bisa merubah kebijakan, bisa merubah masyarakat. Kalau bisa kaya lah,
Dengan kaya itu kita bisa ibadah, bisa nyumbang ini, bisa bantu ini. Seperti itu. Tetapi semuanya itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika fokus pada tujuan, fokus kepada visi, maka kita tidak akan terjebak oleh sarana. Tidak akan terlena oleh sarana, tidak akan terperangkap oleh sarana. Ketika sarana ini tidak dapat, pakai sarana yang lain. Seperti itu. Ya, fokus kita kepada tujuan. Yang kedua, ketika kita fokus pada tujuan, maka kita akan menganggap remeh rintangan dan halangan. Rintangan dan hambatan yang ada. Saya nggak tahu di sini bapak-bapak ada yang suka naik gunung nggak? Orang yang naik gunung ke puncak gunung, itu kan apa cita-citanya, tujuannya? Mencapai puncak kan? Padahal untuk mencapai puncak itu bawa ransel yang besar, nggak ada kendaraan, harus jalan kaki. Di kiri gunung, di kiri jurang, di sebelah kanannya misalnya bukit, bisa jadi ada ular. Pokoknya begitu banyak hambatan, nggak gampang naik puncak gunung. Tapi karena fokusnya kepada puncak, itu enteng-enteng aja tuh bagi orang suka naik gunung. Enteng aja. Apalagi ketika sudah naik puncak gunung, yang capek-capek tadi itu lupa, nggak diingat. Jadi ketika kita fokus pada tujuan, maka segala hambatan menjadi kecil, ringan. Karena fokus kita ya kepada tujuan itu. Jadi, padahal kan kalau sekedar naik puncak gunung, kan kita lebih baik nyewa helikopter ya. Tapi kan nggak nikmat, Pak. Di puncak gunung tiba-tiba sudah helikopter, itu nggak ada nikmatnya, nggak ada wahnya, nggak ada wow-nya gitu, nggak ada apa, nggak ada exciting, nggak ada. Justru naik puncak gunung itu di prosesnya itu. Nah, jadi itulah mengapa kita ketika fokus pada tujuan dan visi, maka ada yang hambatan kecil. Contoh, ketika kita puasa Ramadan kan mudah-mudah saja kita lakukan. Karena memang kita punya niat. Coba kalau sekarang niatnya puasa sunat itu kan biasa agak berat. Kenapa? Niatnya itu kurang dibandingkan dengan kemarin Bapak Ibu naik haji udah bayar mahal, harus berdesakan di tawaf ketika sa'i, jalan kaki, misalnya di Arafahnya luar biasa, di Minanya seperti itu. Tapi bagi kita kan kecil aja itu semua. Karena makanya fokus kita adalah haji mabrur. Kenapa? Kata Rasulullah, tidak ada pahala kepada haji mabrur ilal jannah, kecuali surga. Maka yang berat-berat tadi di dalam ibadah haji itu menjadi kecil buat kita. Kecil. Ya kalau mau nikmat tahu udah hidup di rumah aja udah. Jalan-jalan aja. Tapi kan nggak begitu. Kita mengeluarkan uang banyak disuruh untuk ibadah haji, walaupun berat. Tapi kita anggap ringan itu semua karena fokus kita kepada tujuan. Jadi itu langkah yang pertama buat sekalian. Untuk kita bisa mencapai visi itu adalah pertama, mari kita fokus kepada visi dan tujuan itu. Maka kita tidak akan terjebak kepada sarana dan kita tidak akan menganggap berat hantangan, rintangan dan hambatan yang ada di hadapan. Langkah yang kedua adalah istiqomah. Coba baca surat Fusilat ya. Dan juga surat Al-Qaf. Ada di dua surat ini mirip-mirip. Kalau di Al-Qaf begini. Innal ladzina qalu rabbuna wasmastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu dari Al-Qaf. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Tuhan, sumastaqamu kemudian istiqomah di dalam keimanannya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, dan bagi mereka adalah menangis. Jadi kebaikan yang bagus itu adalah kebahagiaan bagus, bahagia yang sejati ketika kita tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Dan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah di dalam keimanannya. Ayatnya mirip itu dalam surat Fusilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna wasmastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka para malaikat akan turun. Tatanazzalu malaikat turun, kemudian berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, maka kamu tidak akan takut, tidak akan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi kata kuncinya adalah iman
dan istiqomah. Istiqomah jangan diartikan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan itu ya. Istiqomah itu adalah kita konsisten di dalam melaksanakan ajaran Islam. Ya, jadi iman dan Islam beristiqomah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu Islam? Kata Rasulullah, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman pada Allah dan istiqomah. Dan memang istiqomah itu berat, Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah nih, menjalankan, melaksanakan pesan-pesan haji yang dulu kita lakukan di dalam kehidupan, itulah istiqomah. Oleh karena itu, supaya berat, istiqomah itu jangan terlalu tidak terlalu ngoyo dalam beramal. Contohnya kata Rasulullah, khairul amalu adwamuha wa in qilla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang amal yang istiqomah, dawam, walaupun sedikit. Pada kita baca Al-Quran langsung 1 juz, tapi cuma setahun sekali ketika paling doang. Lebih baik kita baca 1 halaman, 2 halaman, tapi tiap hari. Daripada kita misalnya berpuluh rakaat tapi cuma 1 hari, lebih baik kita sholat sunat misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tapi terus tiap hari. Nah itulah istiqomah. Jadi apa itu? Langkah yang kedua ya. Langkah yang pertama adalah fokus pada tujuan dan visi. Yang kedua apa tadi? Istiqomah di dalam keimanan Islam. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita perbaiki hubungan hablum minallah. Hablum minallah. Jadi betul-betul kan Islam itu seimbang. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, horizon ketika kita ibadah itu kita perbaiki sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan banyak orang yang bisa lari 5 km, lari 10 km, tapi jalan kaki ke masjid berat banget. Ada orang yang bisa push up 50 kali untuk sholat 2 rakaat, 4 rakaat, itu berat banget. Jadi masalahnya bukan di fisik kan? Ya kan? Kalau fisik kan ringan, sholat itu nggak berat. Ya. Tapi masalah di niat kita. Ada orang yang bisa baca WA 1 jam tanpa ngantuk, seger aja tuh. Baca Al-Quran baru 1 halaman sudah ngantuk. Udah ngantuk. Susah, berat banget itu. Ya. Ada orang yang bisa ngeluarin uang untuk sekali makan dengan keluarganya 1 orang. Kalau di Sabu Haji bisa 200.000 misalnya. Restoran lebih mahal lagi bisa 300.000. Tapi untuk sedekah 50.000, 30.000, 100.000 berat. Jadi sebenarnya bukan di masalah itunya tuh kalau ibadah itu, bukan masalah karena nggak ada waktu, bukan karena fisiknya kuat, bukan karena nggak ada uang, tapi karena tidak menjadi prioritas sehingga ibadah itu menjadi berat, tidak ada niat begitu. Tapi kalau niat mah udah, ya, sebesar apapun itu menjadi ringan. Jadi wabillahi yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Nah, saya kira kalau Bapak Ibu sekalian di sini pasti sudah istiqomah dalam ibadah wajib. Nah, ini saya tekan adalah kita tingkatkan ibadah sunnahnya nih. Ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah melengkapi bolong-bolongnya ibadah wajib. Jadi kita ibadah wajib kita yang sempurnanya dengan ibadah sunnah. Sholat kita nggak sempurna, sholat sunnah. Puasa kita nggak sempurna di bulan Ramadan, puasa sunnah. Haji kita nggak sempurna dengan umroh. Zakat kita kurang sempurna dengan ibadah sedekah. Jadi ibadah sunnah ini adalah melengkapi ibadah wajib. Jadi nggak ada alasan tidak ada waktu begitu ya. Coba sekarang misalnya ibu-ibu nih yang mudah-mudahan masih banyak waktu yang luang misalnya di rumah, upayakan Bu, sholat duha itu minimal 2 rakaat lakukan tiap hari. Jangan bilang gak ada waktu. Bisa nonton TV, bisa main game, bisa baca WA, bisa ngobrol, bisa. Masa 2 rakaat aja gak bisa? Betul gak? Masalah lihat aja. Ya. Sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan begini, kasih itu Rasulullah beliau, kekasihku mewasiatkan padaku 3 hal. Yang pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga adalah puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kata Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah
mewasiatkan kepadaku 3 hal tadi. Sholat witir sebelum tidur. Bapak sekalian, saya ingin mulai dari ini nih, nanti pulang malam-malam, upayakan sebelum tidur sholat witir. Kenapa? Sholat witir itu kan afdolnya di akhir, iya afdolnya. Tapi daripada nggak dapat, lebih kita witir dulu. Kalaupun nggak kebagian tahajud, witirnya dapat. Jadi ada banyak itu hikmahnya ketika kita witir sebelum tidur itu. Pertama adalah yang kita menutup kebaikan, menutup hari dengan sebuah kebaikan amal. Yang kedua, kita akan tidur dalam kondisi berwudu. Luar biasa kalau kita bisa membiasakan sebelum tidur itu berwudu. Nah, ketika kita witir langsung kemudian tidur, maka kita dalam kondisi jiwa raga sudah bersih, sudah tobat, kemudian juga dalam kondisi berwudu. Besoknya, paginya, sebelum bagi bapak-bapak yang masih bekerja, sebelum ke kantor, laksanakan 2 rakaat. Atau di kantor, nyampe kantor sebelum itu, laksanakan 2 rakaat. Minimal. Dan yang ketiga adalah baru setiap bulan laksanakan Ayamul Bid ya, 3 hari. Nah, itu adalah sarana kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ibadah vertikal kita, hablum minallah. Yang keempat adalah memperbaiki hablum minanas, Bapak-Ibu sekalian. Kata Allah dalam beberapa firman-Nya sangat banyak, in ahsantum falaha. Jadi apabila engkau berbuat baik, maka kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri. Ahsantum bi anfusikum. Ya ahsantum bi anfusikum. Wa in ahsantum falaha. Ketika kamu berbuat baik, maka kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Ketika berbuat jelek, ya itu kamu juga. Begitu. Ini ada sebuah cerita ketika ada seorang anak, Bapak sekalian. Anak itu punya kebiasaan buruk nih, suka ngeprank ya. Jadi dia orang kaya, tetangganya banyak orang miskin ya, artinya lebih rendah ekonomi dari dia. Dia suka ngeprank teman-temannya yang dari orang miskin itu. Caranya apa? Dia keluar uang 100.000, kemudian ditaliin sama benang di depan rumahnya, disimpan tuh. Dia ngumpet kan gitu. Ketika ada temannya lewat, ketika mau dia ketawa ngakak, seneng ngeprank, seneng dia ngerjain orang begitu. Nah kemudian secara diam-diam bapaknya ini memperhatikan, ini anak gue kok begini, kerjanya ngeprank, ngerjain orang. Dia bangga, dia ngakak dengan ketawa dengan senang ketika bisa ngerjain orang. Akhirnya bapak ini berusaha bagaimana caranya merubah. Nah sorenya si anak itu diajak jalan ke kota ya, oleh bapaknya itu. Kemudian di perjalanan di kota itu, bapak itu lihat ada seorang pedagang buah yang buahnya masih banyak, belum laku sampai sore. Akhirnya dia nyuruh anaknya, nak, kamu silakan beli buah itu. Kamu belinya buah 50.000 saja. Yang 50.000 kamu kasihkan kepada bapak itu. Artinya kembaliannya 50.000 itu kasihkan ke bapak. Ini uang saya dari saya 100.000. Akhirnya si anak itu mendatangi pedagang buah itu dengan beli. Kemudian ketika mau dikembaliin, si anak bilang, nggak usah pak, kembalian buat bapak. Apa yang terjadi? Si bapak itu nangis, gembira, bersyukur sampai sujud bapak itu. Nah, terima kasih. Nah, sudah memberikan pertolongan. Dari tadi ini belum ada yang laku. Kemudian anak saya masih kelaparan, belum makan. Belum bisa makan, belum bisa pulang kan, belum ada uang. Nah, ketika lihat bapaknya bersujud, senang sampai nangis itu, tanpa terasa, anak saya anak kecil itu juga mengeluarkan air mata. Nangis, Pak. Kemudian kembali ke bapaknya, ditanya sama bapaknya, apa yang terjadi tadi? Diceritakan, Pak. Akhirnya bapaknya bilang, oke. Nah, tadi pagi bapak lihat kamu ngerjain anak-anak tetangga dengan cara seperti itu. Kamu ketawa ngakak, senang. Senang ya? Iya Pak. Nah sekarang kamu tadi ketemu dengan bapak pedagang buah, kamu ngasih uang 50.000, belajar 50.000, bapaknya senang dan kamu juga senang. Kira-kira kebahagiaan kamu rasakan tuh lebih bahagia yang tadi pagi atau lebih bahagia ketika kamu membantu bapak-bapak? Si anak itu dengan diam, iya Pak. Saya lebih bahagia yang hari ini, yang tadi ini. Saya lebih bahagia sampai saya menangis karena saya bisa bantu. Nah itulah kebahagiaan, itulah kebaikan.
Jadi kalau mau bahagia, bahagia di atas kebahagiaan orang lain, bukan kebahagiaan di atas penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, mari kita tiap hari meniatkan diri untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Tidak harus mahal, tidak harus ini. Ini ada dua kisah nyata. Ya. Kisah yang pertama mungkin Bapak Ibu sering dengar. Saya nggak tahu ini nyata atau tidak ya. Yaitu ketika ada di sebuah angkot ada bapak-bapak di naik angkot ya. Kemudian di tengah perjalanan angkot itu ada ibu-ibu dengan anaknya nyetop. Ibu dengan nyetop. Kemudian si angkot itu berhenti. Kemudian nanya, ibu mau kemana? Kata ibunya, Pak, saya mau ke disebutin daerahnya, ke daerah anu Pak. Tapi Pak, saya nggak punya uang, nggak punya ongkos. Si angkot ini, para penghasilan berapa sih? Dengannya, udah ibu, mau saya pikirin, ibu naik aja, nanti saya anterin. Si bapak yang di angkot ini dengan tuh, wah luar biasanya supir angkot ini. Apa yang terjadi? Kemudian ketika ibu itu sudah turun tanpa bayar, gratis begitu. Kemudian setelah itu ketika bapak itu kemudian pergi turun, dia bayar uang 100.000. Pak, ini untuk bayar saya, sisanya adalah untuk membayar kebaikan bapak tadi menggariskan itu. Artinya apa? Ada rantai kebaikan, Pak. Ketika si supir angkot ini melakukan kebaikan yang luar biasa itu, maka ada orang yang kemudian terenyuh, ikut ingin memberikan kebaikan juga. Ya. Dia yang awalnya cuma mau bayar ongkos satu orang, akhirnya dia bayar semua yang tadi bapak ibu anak itu saya yang bayar dan sisanya buat bapak. Yang kedua ini kisah nyata di IPB, di kantin di IPB, di kampus dermaga. Jadi ada seorang petugas kasir yang juga pendapatannya seberapa. Dilihat ada seorang mahasiswa bolak-balik di depan kantin itu, tapi nggak pernah masuk. Bolak-balik. Akhirnya dipanggil, Dek, saya lihat kamu dari tadi bolak-balik di sini, tapi nggak masuk. Kenapa? Dengan malu, maaf Mbak, saya sebenarnya lapar, ingin makan, tapi nggak punya uang. Langsung insting kebaikan dari si ibu ini bilang, kebetulan hari ini saya ulang tahun. Padahal dia ulang tahun. Kebetulan saya ulang tahun. Adek makan nasi puasa. Nanti saya bayar. Nah kemudian ketika si anak itu sudah masuk ke warung itu, si iba ini ngomong sama penjaga warungnya, Bu, nanti saya bayarin ya. Dia nggak punya uang. Saya tadi pura-pura ulang tahun biar dia mau makan. Ibu gratisin aja. Nanti saya bayar. Kata si ibu itu, ya kalau gitu saya bayarin nggak apa-apa. Dia bisa bayar, nggak apa-apa bisa bayar. Ada rantai kebaikan, Pak. Ada rantai kebaikan. Nah, mari kita menjadi rantai pertama atau yang melanjutkan kebaikan itu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kebaikan yang kita lakukan itu luar biasa pahala besarnya. Ya. Jadi kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu sering merasakan itu kan. Ketika kita bisa bantu orang itu mengucapkan terima kasih sambil nangis, kita pasti lebih bahagia kan Pak? Kenapa nggak kita lanjutin aja terus? Toh kita merasakan kebahagiaan itu, pengalaman itu kan harus kita lanjutin terus. Dan kita yakin juga kan, Bapak Ibu ketika Bapak mulai di Jakarta Pak Sodako, Allah langsung ganti kan? Kenapa kita nggak yakin Pak? Terus begitu Allah melaksanakan janjinya, Allah itu maha menepati janji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 kan disebutin sampai 700 kali lipat, bagaikan 7 bulir biji kemudian tumbuh tanaman sampai 700 kali lipat. Seperti itu. Nah kalau sudah begitu kita banyak mengalami, kenapa nggak terus kita lakukan aja itu kebaikan itu luar biasa. Jadi ini langkah yang keempat adalah yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan hablum minanas kita itu, Bapak Ibu sekalian. Dan gak pernah ada orang yang miskin gara-gara banyak infak sedekah. Gak pernah ada yang miskin itu. Bahkan banyak ceritanya orang yang sukses adalah justru orang yang banyak bantu. Justru orang yang sukses. Justru orang-orang yang
susah meluapkan, itu justru katanya nggak berkah. Jadi Allah, ketika kita mampu melakukan itu, maka di dunia kita bahagia, akhirat insya Allah. Karena janji Allah seperti itu. Nah, Bapak sekalian, mungkin nggak sampai jam 12 nih kan, tapi pada tidak ini. Sebelum ini saya menyampaikan tadi 4 langkah. Nah, sekarang saya jelaskan ada juga 4 golongan orang-orang yang dirindukan masuk surga. Nah, ingin tahu kan nih Bapak sekalian kan? Kita ingin masuk surga kan? Nah, tapi bagaimana supaya kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan masuk surga? Persoalannya adalah Bapak sekalian, surga itu pagar itu gak enak. Dulu ketika Allah menciptakan neraka, Allah berkata pada malaikat, wahai malaikat, aku ciptakan neraka nih, bagaimana pendapatmu? Kata malaikat, ya Allah, kalau neraka begitu dahsyat seperti ini, saya yakin tidak ada seorang manusia pun yang mau masuk neraka. Saking dahsyatnya. Kemudian Allah menciptakan pagarnya neraka, pagar neraka. Dia berkata pada malaikat, bagaimana pendapatmu dengan pagar neraka ini? Ya Allah, kalau pagarnya seperti itu, kami yakin akan banyak manusia yang masuk ke neraka. Karena pagarnya itu kesenangan, sesuatu yang sesuai dengan sahabat kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Kemudian Allah menciptakan surga. Kemudian disampaikan lagi pada malaikat, wahai malaikat nih, aku ciptakan surga, bagaimana pendapatmu? Ya Allah, kalau surga begitu indah seperti ini, saya yakin semua orang ini masuk surga. Kemudian Allah menciptakan pagar yang neraka. Maka kata malaikat, kalau pagar seperti ini ya Allah, akan sangat sedikit manusia yang bisa masuk surga. Karena memang pagarnya surga itu sesuatu yang tidak mengenakan, kadang-kadang seperti itu. Yaitu tadi, lebih enak nonton bola daripada tahajud gitu. Lebih nonton baca WA daripada baca Al-Quran. Lebih ngobrol, nongkrong di kafe, ngobrol daripada pengajian. Pokoknya gak enak nih. Seperti itu. Nah, tetapi kata Rasulullah, ada 4 golongan yang akan dirindukan masuk surga. Ini hadis ini diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas dan yang pertama siapa? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Sekarang kan Al-Quran sudah banyak di handphone ya, jadi nggak perlu bawa mushaf kemana-mana, begitu cukup di handphone. Kapan bisa baca? Ya ketika Bapak naik pesawat, ketika naik taksi, ketika di kantor istirahat sebentar bisa baca. Ketika sebelum berangkat, ketika sebelum tidur, kapan pun bisa. Jadi tidak ada istilah nggak bisa, nggak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu satu hurufnya 10 kebaikan, tapi kalau kita ribuan huruf yang kita baca. Oke. Itu golongan yang pertama, golongan yang gemar baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia itu karena terpelihara lidahnya. Nah, terpelihara lidah itu bukan hanya lidah nih, tapi sekarang juga ini ada banyak status. Kan banyak orang yang ribut gara-gara status di grup ya. Akhirnya live keluar gitu. Jadi nggak bersaudara lagi, keluarga jadi nggak saling sapa gara-gara ribut di grup. Itu gara-gara status saja yang kurang bijak. Ada juga yang kemarin kehilangan jabatannya gara-gara menghina seseorang, jabatan yang baru diraih hilang. Maka hati-hati untuk bicara, hati-hati dengan status, karena luar biasa ini. Apalagi kalau kita kemudian gibah, ngomongin orang. Gibah itu bukan menceritakan hal yang dusta, menceritakan hal yang benar tapi jelek. Nah itu gibah. Walaupun benar ya, tapi jelek dan nggak disukai oleh orang yang pendengarnya, itu gibah. Kalau yang dusta namanya fitnah bahasa Indonesia ya. Kalau fitnah bahasa Arab itu ujian. Kan gini. Wal fitnah tuh asadu. Fitnah di situ bukan fitnah bahasa Indonesia. Bukan kita memfitnah, bukan, tapi di situ ujian. Ujian itu lebih besar daripada pembunuhan, seperti itu. Fitnah bahasa Indonesia adalah menceritakan hal yang dusta itu. Jadi ketika gibah, ketika kita fitnah, menyebarkan hoax, baik membuat hoax apalagi menyebarkan hoax. Nah jadi golongan yang kedua yang Allah akan diletakkan surga adalah
yang memelihara lisan. Nah, yang ketiga apa? Orang yang beri makan orang lapar, orang miskin, orang lapar. Ini ketiga. Wah, pemerintah sekarang bagus nih, makan gini gratis. Memberi makan, tapi sayangnya yang dimakan, yang dikasih makan semuanya ya. Tapi semua kan terlibat. Apa namanya dapat ya. Yang mudah-mudahan baik ya, mudah-mudahan baik pelaksanaannya sehingga ini. Tapi yang tidak Bapak Ibu sekalian adalah ini memberi makan orang lapar ini adalah menjadi mengapa kok sampai Rasulullah menyampaikan ini yang di surga. Karena itulah yang menjadi bukti kita benar dengan agamanya. Karena saya yakin Bapak Ibu sering baca surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Apa itu? Padalika ladzi yadul yatim. Orang-orang yang berhardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang tidak mendorong orang untuk memberi makan miskin. Termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi ketika kita bisa memberikan makan orang-orang miskin, orang yang kelaparan, maka kita berarti benar dengan agamanya, tidak dusta dengan agama. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang, ini rasanya sih ekonomi kita tidak terlalu baik-baik amat ya. Jangankan di Indonesia, di dunia saja. Saya kemarin baca pendiri Facebook atau pendiri Meta, Mark Zuckerberg, dia mengatakan akan ada ribuan karyawan yang di PHK. Itu perusahaan multinasional, ya. Apalagi kemarin saya baca lagi di mana ya, akan juga mem-PHK sekian ribu orang. Luar biasa, ngeri. Di Indonesia, kalau PT Sritek yang di Solo itu benar-benar ditutup, karena Pak Elit kemarin itu ratusan ribu langsung apa namanya nganggur. Perusahaan tekstil apalagi sudah banyak yang tutup. Belum banyak perusahaan-perusahaan lain. Ini mengerikan ya kondisi seperti ini. Apalagi kondisi global kita juga dalam kondisi banyak perang, banyak bencana dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dalam kondisi ini mari kita menjaga diri kita. Salah satunya adalah kita peka, kita peduli dengan orang sekitar kita. Ya, walaupun dengan bahasanya dalam memberi makan, tetapi itu adalah tidak harus dimakan dalam bentuk memberi makan, tapi juga memberi bantuan, memberi lapangan pekerjaan, memudahkan urusan orang lain. Kata Rasulullah, ketika kalian keluar untuk membantu seseorang dalam urusan dunia yang membantu urusan seseorang, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan, Pak. Iktikaf di Masjid Nabawi loh, bukan masjid kita. Di Masjid Nabawi itu sholatnya nilainya 1000 kali lebih baik dibandingkan sholat di masjid kita. 1000 kali. Iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi itu lebih baik dari apa? Tidak lebih baik daripada ketika kita membantu urusan orang lain. Bayangin. Meringankan beban orang lain. Itu lebih nilainya kata Rasulullah lebih berharga daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Masa sih kita gak yakin dengan ucapan Rasulullah? Jadi mari kita perbanyak itu. Yang ketiga, yang keempat adalah, nah insya Allah kita akan sampai kepada Ramadan. Yang keempat adalah orang yang dari masuk surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mulai dari kemarin-kemarin seharusnya mulai Rajab kita banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajabku, bulan Sya'banku, dan sampaikanlah aku kepada Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberi umur, diberi kesehatan sehingga bisa datang ke Ramadan, bisa menikmati Ramadan, sehingga kita nanti termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Dan di surga itu ada 8 pintu, kata Rasulullah 8 pintu. Salah satu pintunya adalah pintu Ar-Royan namanya. Pintu Ar-Royan itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mereka akan manggil kita. Baik, Pak Mas Asik dan teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang mau terus sampai zuhur, nanti mungkin lebih baik kita berdialog saja. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan dan sebagainya. Silahkan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak akan terjawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berkati kita pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 15 menit ya kira-kira. Mungkin ada yang
ditanyakan atau yang mau ditanyakan? Ah, monggo Mbak. Teriak cukup nggak Pak? Nanti saya sambung kalau kurang. Ya, betul. Ya. Kalau dalam surat Al-A'raf itu, saya itu belum pernah melihat dunia seperti apa ceritanya itu ya. Ada yang ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Nah itu sebetulnya golongan apakah main menunggu untuk dihisab atau memang sudah dihisab tapi ternyata masih di tengah-tengah tuh timbangannya. Itu seperti apa Pak Ustaz? Iya. Al-A'raf itu memang tempat yang tinggi begitu ya. Al-A'raf tempat yang tinggi dan di situ ada golongan manusia yang dia masuk surga belum, masuk neraka belum. Nah, saya tidak berani menjawab secara belum memahami, bukan memahami ya, belum membaca tafsir secara penuh, ibu sekalian. Tetapi itu adalah yang selintas yang saya baca karena belum pendalaman adalah orang-orang yang memang segolongan kecil manusia yang diberi apa ya, sebenarnya bukan keutamaan, tapi diberi kesempatan untuk melihat ini yang di surga bagaimana mereka kemana. Tetapi endingnya, nah itu saya mohon maaf, apakah endingnya masuk surga atau neraka? Tetapi yang pernah saya dengarkan, endingnya adalah sebenarnya mereka nanti akan di surga. Ya, karena tidak mungkin ada orang yang selamanya di tengah masuk surga, enggak. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh, kalau jadi seolah gini, diberi kesempatan orang ini loh, kalau hasilnya baik ya seperti inilah surga, kalau buruk itu seperti neraka seperti itu. Tapi endingnya adalah ya mereka akan masuk surga. Cuman seberapa, kan tidak dijelaskan seberapa lama dan dalam tahapan apa. Jadi gini kan, perjalanan kita ini Bapak sekalian ya, setelah kita kan akan menghadapi berapa alam? 5 alam. Yang pertama adalah alam rahim. Alam rahim itu alam ruh itu kita nggak ingat. Tapi Allah menjelaskannya di dalam surat Al-A'raf itu. Jadi dulu ruh kita tuh pernah dikumpulkan, seluruh manusia pernah dikumpulkan. Kemudian Allah telah berfirman pada kita, alastu bi rabbikum? Apakah kamu yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu, kita semua ini berkata qalu, bala, benar kau Tuhanku, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jadi seluruh ruh manusia itu hakikatnya bertauhid kepada Allah. Seluruh ruh, termasuk orang kafir ya, seluruh ruh itu sudah bertauhid. Tetapi kemudian masuklah ke alam rahim, kecuali Nabi Adam sama Siti Hawa yang tidak melalui proses alam rahim ya, tidak dilahirkan kan, langsung dibentuk, diciptakan. Nah, jadi manusia sebenarnya dalam alam rahim. Setelah alam rahim selama 9 bulan keluar, baru kita nih alam dunia. Alam dunia kita alami sekarang. Kemudian nanti masuk kepada alam barzakh, alam kubur, bukan kuburan ya, beda. Kalau kuburan itu fisiknya kuburan, alam barzakh itu gaib. Ya, kalau bisa kita gali kuburannya, yang ada cuma tinggal rangkanya, atau mungkin sudah habis ya begitu. Tapi alam barzakh itu, alam gaib itu alam kubur disebutnya itu alam barzakh. Nah di situ kita akan menunggu sampai hari kiamat, Di alam barzakh itu ada siksa kubur dan ada pahala kuburnya. Tapi belum masuk ke neraka dan surga. Belum masuk surga, belum masuk ke neraka. Tapi akan ada kebahagiaan dan ada juga ada siksa di situ. Ya. Karena sudah banyak hadis yang menceritakan ketika Rasul ceritakan nih si penghuni kuburnya lagi disiksa, ya. Supaya diringankan maka Rasulullah mengambil satu batang yang masih basah, ditajepin di kuburan itu sampai kering itu supaya diringankan sisanya. Jadi sudah banyak hadis yang menceritakan ada azab kubur, ada juga pahala kubur. Nah nanti di hari kiamat itu akan ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali sangkakala. Ya. Ditiup trompet pertama itu hancur kiamat itu. Semua mati. Kemudian trompet yang kedua, sangkakala yang kedua, semua dibangkitkan. Nah manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, semua manusia dari mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat tuh di padang mahsyar.
Kabar baiknya adalah umat Islam tidak akan pernah mengalami kiamat. Ya. Jadi orang yang mengalami kiamat itu adalah orang kafir semuanya. Karena kiamat itu dahsyat. Ya, kebakaran Rosid saja begitu dahsyat. Kalau kita gempa bumi udah takut. Seperti beliau udah takut, apalagi kiamat. Bentuk bulan bintang bertabrakan, gunung-gunung itu berterbangan dan sebagainya, luar biasa. Dahsyatnya. Jadi hanya orang kafir yang mengalami kiamat. Jadi nanti di akhir zaman itu, sebelum kiamat terjadi, orang-orang Islamnya akan dimatikan dengan cara ada angin yang lembut. Nah, angin yang lembut itu mencabut nyawa semua orang-orang beriman. Ya. Nah, di padang mahsyar itulah semua dibangkitkan. Kemudian di padang mahsyar akan jadi alam kelima adalah alam akhirat. Tapi alam akhirat itu juga bukan satu tahapan, tetapi alam akhirat itu pertama di mizan di padang mahsyar dulu dikumpulkan, kemudian masuk kepada yaumul hisab. Dihisab, ditimbang, ditanya begitu ya. Nah, pada saat itu kita nggak bisa lagi berdusta, nggak bisa lagi berbohong, karena semua kayak kita ini deh, mungkin sekarang banyak orang yang jejak digital. Di dunia aja sekarang kita sudah bisa membuka jejak digital orang-orang dulu kan, ngomongnya gimana di medsos itu bisa dibuka. Nah, Allah itu lebih canggih lagi. Jejak digital kita itu dari mulai lahir sampai mati itu dibuka kembali sama Allah, kita nggak bisa bohong. Gitu ya. Nah, orang-orang yang selamat itu nanti akan baru kemudian menerima ini kitab. Nah, kalau orang yang beriman yang baik dari tangan kanan, kemudian dari tangan kiri. Kemudian disitulah juga akan ada syafaat Rasulullah SAW kepada orang-orang yang dikehendaki Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah. Nah, setelah itu baru masuk ke Sirat namanya ya. Sirat itu jembatan. Dulu waktu saya kecil dikasih tahunya saking tipisnya bagaikan Rambut dibelah. Dibelah 7. Rambut aja nggak dibelah, apalagi dibelah 7. Katakan dibelah 10 gitu kan. Kenapa 7 gitu ya. Tapi begitu tipisnya itu ya begitu ya. Tapi walau alam apakah benar setipis itu, intinya adalah bahwa itu nanti ada Sirat yang kemudian oleh selamat barulah terbagi dua, surga dan neraka. Nah, saya tuh belum tahu persis tuh Bu. Al-A'raf itu ada di posisi dari mulai padang mahsyar sampai surga neraka itu, apakah sudah selesai semuanya? Masih dia ada Al-A'raf, orang-orang yang diam di atas, ataukah masih dalam proses itu? Itu Allah alam, saya belum dapat jawaban. Tapi memang ada golongan manusia yang kemudian Allah berikan izin untuk dia bisa melihat penghuni surga dan penghuni neraka, dan dia belum masuk mana-mana. Gitu aja, Allah alam. Panas. Saya nanti akan perdalam tafsir nanti, apa yang sebenarnya penting. Ada lagi mau tanya? Baik, ada lagi. Waktu duhur mengingatkan 12.07. Nanti sebelum kita sholat ditutup nanti Pak Kiai doa ya. Tapi sebelumnya monggo, ini masih ada waktu untuk ada yang ditanya. Sambil menunggu pertanyaan Pak Kiai, terkait perkembangan situasi kehidupan bermasyarakat sekarang, kita kenal yang hal-hal yang mengerikan aja ini. Coba kita contoh, ada pinjaman online. Belum selesai diurus negara, nggak tahu diurus apa ini ya. Sudah marak lagi dengan judi online. Gitu. Nah, ini kita yang mungkin diberi kesadaran gitu kan. Apa sikap kita gitu kan, kondisi merajalela ini terjadi juga di kanan kiri kita, terutama memang untuk pinjaman online ini banyak dialami teman-teman yang latar belakang pegawai bawah gitu ya, misalnya contohnya supir gitu kan, sampai berlarut-larut. Banyak beberapa contoh yang ada gitu kan, perputaran menggelembung begitu cepatnya gitu kan, dan itu meresahkan kita yang ada di sekitar. Belum selesai, ini ada kasus juga yang judi online, ya kan? Judi online kayaknya kelasnya lebih naik, tidak di kalangan itu, bahkan di kita mungkin teman-teman kita yang selevel kita barangkali juga banyak gitu kan,
kita saksikan juga TV-TV marak juga judi online, itu kan tidak hanya pegawai di tingkat ini, tetapi juga tingkatannya lebih tinggi gitu kan. Dan bahkan mungkin ke depan juga ada hal-hal lain gitu ya, yang kita sempat terkejut-kejut gitu kan dengan kondisi yang saat ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu kan tentang fenomena itu gitu Pak? Ya. Baik, tadi kita sudah banyak ngobrol ya. Jadi Bapak sekalian, ya berapa tahun yang lalu lah kemudian kita melakukan kajian tentang pinjaman online itu ya. Yang luar biasa dahsyatnya adalah perputaran uangnya itu. Jadi ini saya baca kemarin Juni 2024 ya. Itu per bulan sampai 9 triliun per bulan. Perputaran pinjaman online-nya. Nah, pinjaman online itu sebenarnya ada yang legal, ada yang ilegal ya. Yang legal ya tentu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah mendapatkan verifikasi dan juga izin dari OJK. Tetapi juga banyak ya pinjaman online ya, kebanyakan justru yang ilegal ini yang berbahaya. Nah, mereka itu kan menawarkan kemudahan di dalam mendapatkan pinjaman, tapi tanpa ada prudence sama sekali. Ya. Karena tidak ada prudence sama sekali, kehati-hatian sekali, maka bunganya luar biasa besar. Kalau bisa pinjam 1 juta, bisa kembali 2 juta atau lebih, seperti itu ya. Nah, dan 9 triliun itu adalah sebagian besar adalah berpendapatan dari pendapatan menengah ke bawah. Yang pinjamannya itu hanya 1 juta, 1,5 juta sampai 2 jutaan per akun. Biasanya orang yang punya pinjaman online itu tidak satu akun dia. Dia pinjam ke sini biasanya 2 juta. Ketika nggak sanggup bayar, dia buka pinjam ke yang lain untuk bayar ini. Dia untuk lubang. Akhirnya suatu saat dia tidak sanggup lagi membayar dan akan banyak debt collector yang datang. Dan debt collector yang datang itu luar biasa. Dia menggunakan KTP dan sebagainya itu untuk menjadi mengancam. Kan kita nyebut KTP kan, itu dijadikan sarana untuk mengancam kita, termasuk meneror, ke rumah kita. Ketika rumah kita nggak ada, orang tua kita yang ada di situ, istri kita, anak kita diteror. Dan itu sudah banyak kejadian seperti itu. Nah, ini terjadi karena emang kondisi masyarakat ketika minjem. Saya ingin tanya deh ke Bapak-Ibu sekalian, kalau masyarakat mau pinjamnya 2 juta, 3 juta, dia nggak punya agunan, nggak bisa bankable, kemana coba? Ada nggak alternatifnya? Ke keluarga kadang malu, udah sering minjem. Ke tetangga apalagi, sudah malu juga minjem. Ke kantor kadang dikasih pinjam, kadang tidak, dipotong gaji, atau bahkan banyak yang struk gajinya sudah tipis karena sudah banyak potongan-potongan, begitu kan? Kemana lagi? Nah, itu yang kemudian harus kita jawab. Islam punya solusi kan? Punya. Solusi Islam adalah tentu ada zakat, ya, ada infak, ada sodako, ada wakaf. Tapi ada satu lagi nih yang harus kita kembangkan. Alhamdulillah sudah kami kembangkan di Masjid Alumni PB, yaitu qardul hasan, pinjaman kebaikan. Jadi kita nggak bisa mengatakan pada masyarakat, jangan bank keliling itu haram, bank emok itu haram, judo pinjol itu haram. Harus ada solusi. Solusinya apa? Islam punya solusi, punya instrumen, yaitu qardul hasan, pinjaman kebaikan. Mereka harus kita pinjemin tanpa bunga, terutama tanpa jaminan. Tetapi tentu harus ada lembaga yang mengelolanya. Uangnya dari mana? Dari infak, sodako, dan hasil wakaf. Tentu kalau zakat nggak bisa, zakat itu memang sudah ada peruntukannya. Tapi infak, sodako, dan hasil wakaf itu bisa digunakan untuk memberikan pinjaman kebaikan. Harus ada solusi. Ya tadi saya ceritakan, dibicara dulu, orang sudah ratusan orang yang menerima manfaat. Mereka bicara, Pak, inilah yang kami tunggu-tunggu, karena kami sudah tidak mempan lagi dikatakan riba itu haram. Selama nggak ada alternatif ya kami akan beriba terus, kata gitu. Tapi ketika ada alternatif ya kami akan menuju ke sini seperti itu. Jadi inilah yang harus kita lakukan, ya. Tapi kalau judi online itu motifnya lagi tuh Mas Asik. Kalau pinjol itu kebanyakan kepaksa karena memang dia nggak ada pilihan lain untuk pinjam. Tapi kalau judul itu gaya hidup dan keserakahan. Dia ingin kaya dengan cara instan, nggak mau susah berproses, nggak mau berikhtiar begitu. Kemudian juga adalah ya gaya hidup yang
Ya senang aja. Bagi orang yang miskin, dia bermimpi dengan uang 100.000 bisa dapat 1 juta, dengan 200.000 bisa dapat 2 juta mimpi. Tapi orang kaya, dia fun aja tuh. Salah satu cuci uangnya lewat judul sekarang ini. Ya, jadi TPPU itu sekarang dia kemarin ke apa di hotel Arus di Semarang yang kemarin disegel, itu kan bosnya judi online. Jadi hasil judi online itu diputer, dimasukin ke rekening pengumpul, kemudian dia bikin hotel. Jadi hotel itu akan dijual. Tapi sudah dicuci uang kan, apa namanya money laundry seperti itu. Nah, banyak orang-orang kaya kemudian ya fun aja gitu kan, gaya hidup serakah, ingin ini. Tapi bagi orang miskin bermimpi tuh. Padahal nggak pernah ada orang yang kaya daripada judi. Nah, yang kaya itu adalah pasti bandarnya. Pasti bandar yang kaya, nggak mungkin yang itu tuh jadi kaya. Nah, jadi memang fenomena kita adalah yang pertama, kalau untuk yang pinjaman online, Islam harus bisa memberikan alternatif. Harus ada solusinya, seperti itu. Oleh karena itu, karena sampai sekarang, tentu bank tidak mungkin bisa memberikan karena bank itu sifatnya komersial. Ya. Kemudian harusnya lembaga ambil zakat lah, yang bisa berperan seperti itu. Kemudian masjid-masjid yang harus berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi umat, bukan tempat ibadah. Jadikan masjid kita seperti kamar Rasulullah. Dia juga tempat, bukan tempat berbisnis ya, biasanya nggak boleh, tapi tempat membicarakan apa namanya nasib masyarakat, pendidikannya, kesehatannya, ketika berperang juga apa namanya buat strategi perang di situ, membangun masyarakat di situ. Masjid itu pusat lagi bebas umat, bukan hanya tempat ibadah. Nah, jadikan itu, dan juga mungkin lewat lembaga-lembaga yang lain. Saya kira ini yang harus dilakukan. Sedangkan kalau judol itu dua pendekatannya, pendekatan legal secara paksa, pemerintah harus turun tangan. Ya, nggak bisa lagi dipakai cara-cara ini kecuali kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Wahia baru iman, itu adalah iman. Nah, bagi yang punya kuasa, tangan itu adalah kekuasaan. Kalau dengan tangan harus bisa diberantas judi online. Sekarang ini yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, kemarin Kominfo itu makanya kemudian terbongkar. Karena dia hanya menutup aplikasinya. Ya kalau aplikasi ditutup, dia buat aplikasi lain. Yang ditutup aplikasi baru, terus begitu. Orangnya yang ditangkap. Orang yang harus ininya, pengelolanya harus ditangkap seperti itu. Nggak bisa aplikasi ditutup, ya buat aplikasi baru. Tutup lagi, ya terus aja. 1.000 ditutup, 10.000 baru. Seperti itu. Ya, jadi memang law enforcement-nya itu harus. Yang kedua, nah masyarakatnya, ini tugas kita nih, bagaimana masyarakat kita bina supaya tidak bermimpi melalui judi dan juga tidak melakukan uang. Saya juga ya itulah biasanya adalah yang masuk ke judul atau uang haram, itu biasanya. Jarang kalau yang halal berkah, jarang pakai judi. Itu masih uang haram lah. Dari sini dapatnya udah, jadi ya setan juga yang makan, pasti begitu. Jadi gitu Pak Asik ya, Islam pasti punya solusi. Nah untuk judul itu solusinya adalah investment, tegakkan. Nah mudah-mudahan Pak Prabowo dengan yang sekarang ini punya keinginannya kuat, mudah-mudahan ya bisa mulai dari sekarang beras judi. Walaupun beras kenapa? Kita tahu lah siapa backingnya adalah orang-orang kuat juga. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat yang kita ini nih, ya untuk bisa bersikap sederhana, ya bersikap puas dengan bersyukur dengan apa yang. Saya kira itu Mas Asik yang bisa saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi mungkin barangkali. Sebelahku sebelah saya. Ayo. Silakan. Langsung. Tadi kan kita jadi kan kaya itu bukan karena tujuan akhir, tapi ada usaha kita untuk bisa beribadah. Nah sekarang kan permasalahannya kita berusaha dengan cara atau mengambil bukan hak kita dalam tanda kutip korupsi yang sekarang membesar. Tapi sebagian orang itu berpikir, berarti saya gedein zakat, saya gedein sodakohnya aja. Dengan harapannya nanti akan jadi minimum tadi yang tengah-tengah ya. Jadi status kalau misalnya dia ngambil ini untuk sana, itu bagaimana Ustaz? Kemudian dan itu kayaknya nggak dipahami oleh semua orang. Dan seperti tadi saya ngomong sama Pak Asik, ya pelakunya nih orang Islam nih gitu. Oke. Jadi memang ini ada gaya money laundry, gaya baru ya. Mana laundry yang syariah. Menurut syariah itu dia korupsi bangun masjid,
korupsi. Oh, banyak itu, Ji, ya? Bangun Banyak ya. pesantren, korupsi, naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Itu namanya money laundry yang syariah. Tapi karena apa? Mereka menerjemahkan zakat itu kayak gini. Zakat kan menyucikan harta. Betul, tapi bukan menyucikan harta haram. Salah. Jadi dianggap ini kan harta haram nih. Disucikan dengan zakat. Oh gitu, Ci. Jangan, Ci. Kalau gitu. Karena dia menafsirkan zakat itu mensucikan harta. Mensucikan harta apa? Mensucikan harta dari hak orang lain, bukan dari harta haram. Oh. Harta haram Gitu, tetap Ci. haram. Nggak bisa jadi halal. Oh gitu, Ci. Masya Allah. Salah kita, Ci. Setiap kita dapat uang, nih dapat rezeki dari Allah, apakah profesi, peternak, petani, pedagang, semuanya itu ada hak orang lain di situ. Gitu. Nah, cara mensucikan hak orang lain itu adalah dengan cara zakat. Kita keluarkan zakatnya, berarti kita sudah suci dari hak orang yang ada di kita. Bukan menjadi harta haram jadi suci, jadi halal kan? Itu salah tafsir, Pak. Jadi kemudian akhirnya orang tuh ya udah penting kaya, kalau sudah itu kan saya bisa tobat. Bisa tobat. Enggak diterima, Pak. Jadi gini, jangankan orang naik haji ya atau apa ini. Ada orang yang kata Rasulullah diceritakan, ada orang yang berdoa ini apa kepada Allah itu dengan benar-benar, tapi kata dia makanan haram, pakaian haram, nggak akan diterima doanya. Jadi kita beramal nih, bangun masjid dari harta korupsi, nggak akan terima. masjidnya sih tetap Jadi ya? tapi pahalanya nggak jadi. Kita bangun pesantren, bangun apa? Salah kalau gitu. Jadinya sih cuma nggak ada pahalanya kan hadir. Ya kalau gitu enak banget. Iya. Kalau memang begitu, enak banget kan. Zakat kan cuma 25%. Iya. Paling 10%. Untung dong gitu. Korupsi 1 miliar, zakatnya cuma sedikit, jadi halal. jadi itu salah tafsir dari zakat mensucikan harta, bukan harta haram jadi halal, tapi mensucikan dari hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Gitu. Jadi sekarang ada Kebanyakan orang korupsi kencing Iya, kayaknya gitu pengertiannya ya. mana lo laundry yang syariah itu akhirnya gitu. Nggak ikut ngaji tazkiyah sih itu. Apanya? Duitnya kalau kita tahu nih orang korupsi terus kita lagi bangun masjid dia minta 1 miliar. Wow, berat ini pertanyaannya nih. Kita juga nggak tahu dia Ya, korupsi atau tidak kan. sebenarnya gini, dalam Tapi posisi kita subhanallah, istilahnya. dalam posisi tidak tahu, sampai situ tahu ya kita nggak akan terkena sanksi ya, enggak, karena kita tidak persis sudah tahu, itu tanggung jawab dia. Umum, Nah, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu sudah tahu persis nih, sudah persis, ya jangan. Kita juga kan kalau makan kan harta yang dari haram, apalagi gitu. Kalau sudah tahu persis jangan. Apalagi udah diajak diskusi ya, ini hasil anu ya, Ji, gitu kan. Ditanya nggak, Ustaz? Misalnya ini ijab Pak ini duitnya dari mana gitu. Pasti nggak akan ngaku lah, Pak. Perlu kita nanya nggak dalam ijab kabulnya itu? Nggak perlu nanya. Iya, nggak perlu, karena itu kan apa namanya etika aja sih. Iya. Pasti kan tersinggung. Oh, lu gue urusan dia dengan Allah ya, urusan dia dengan Allah. Tapi mengapa korupsi itu jauh lebih besar daripada jualan ayam? Kalau paling ayam, yang terkena akibatnya hanya yang punya ayam. Tapi kalau korupsi, yang terima akibatnya adalah orang-orang yang seharusnya menerima dana pemerintah itu dari sekian juta orang. Jadi penerima dampaknya itu lebih banyak daripada sekedar nyuri. Ya. Jadi dosanya banyak. iya, dosanya lebih besar daripada itu. Saya pernah dulu tuh waktu saya di kegiatan mahasiswa dulu kan ada MTSB ya. Oh iya, zaman Saya dulu ada teman saya dia mencari fundraiser, mencari dana. Wah, memang dapat uang banyak nih. Saya sengaja dapat uang. forecast, legal Dari kan? mana? Dari MTSB. Wah. tapi legal itu ya waktu itu ya, legal ya. Resmi ya, legal ya. Legal. Oh, jadi Nah, legal. jadi, Bapak sekalian, jadi sekali lagi zakat adalah mensucikan harta dari hak orang lain, bukan dari harta yang Haram. Cuman bagaimana kalau sudah kepalang nih? Kita mau tobat kan, misalnya tobat. Ya, pertama, ya jangan dipakai. Gunakan untuk, misalnya gini. Kita mau tobat nih, ada uang 1 Iya, miliar. mau taruh nih, kita ada. mau jujur kan bahaya kan, Bang? Apa? Kalau mau jujur kan bahaya, mau dikembaliin. Makanya. Makanya, kalau jujur pasti kita akan. Boleh kata Prabowo. Ada amnesti, Oh. ada amnesti kan. Gimana ada amnesti? Jadi ya udah disalurkan
kepada memang yang umum saja, misalnya kita bangun jalan dan sebagainya. Itu yang lebih aman. Kalau memang itu sebagai sarana pengobatan kita ya, karena perobatan kita kan nggak mungkin uang itu dibuang atau dibakar kan nggak ya. Tapi udah digunakan untuk kepentingan umum publik, kepentingan publik. Tapi misalnya gini, contohnya kita menerima uang korupsi, apakah uang kita haram? Enggak. Yang halal tuh uang dia. Ketika diserahkan ke kita, uang kita jadi halal. Uang kita makan tuh halal. Itulah namanya cuci ya? Oh enggak ya? Tanya dulu. Halal kan Kita menerimanya halal. Karena ya kasihan amat kalau misalnya dia korupsi kemudian nyumbang. Iya. Masa dikena dosanya? Enggak fair. Jadi ya kena dosa iya. Cuman kalau kita tahu ya gak usah mendekati orang itu. Berarti misalnya kalau uang kita yang kita dapat misalnya ada yang masih abu-abu gitu Bang, masuk ke rumah berarti halal ya? Istri kita nerima halal gitu ya? Loh enggak, kalau keluarga tanggung jawab. Makanya jangan sampai kita ngasih keluarga kita apa yang haram. Tak omongin sih biar paham sih. Bukan pelaku kan? Oh bukan pelaku. Mungkin jadi sama juga analoginya dengan kalau misalnya bank ribawi, bank profesional gitu ya Ustadz ya. Kan ada satpamnya, ada sopirnya juga, ada yang mungkin bersih-bersih, itu kan juga gajian dari hasil bisnis bank konvensional. Itu secara hukum gimana ya Ustadz ya? Berarti dia juga makan dari Berat. Ya gini, prinsipnya kan gini ya. Sebenarnya kan memang Oh iya. kalau ribanya tuh haram jelas ya ribanya. Persoalannya memang di kalangan ulama apakah bunga bank itu riba atau tidak. Itu masih perdebatan. Tapi kalau ribanya jelas haram. Tapi apakah bunga bank riba atau bukan? Itu masih debatable ya. Sebagian besar ulama mengharamkan, tapi masih ada sebagian kecil yang membolehkan. Ya, karena agak berbeda katanya dengan riba yang rentenir biasa gitu loh. Ya, karena di situ memang kenapa ada bunga, misalnya contoh, ya karena ada biaya karyawan, ada bangunan yang harus dibayar sebagai itu justifikasi. Tapi wallahu alam ya. Apa namanya wallahu alam yang sebenarnya. Tapi bagi kita nih yang kita hidup itu kan sekali hanya 60-70 tahun, lebih kita cari yang aman saja. Cari aman itu ya bekerja kalau bisa jangan pada minimal subhat itu, minimal subhat ya. Walaupun bisa kita percayanya kepada, kan ada ulama yang menghalalkan ya, tapi juga banyak yang menghalalkan kan. Minimal kita cari yang selamat adalah ya kita jangan bekerja di situ. Sekarang gini, prinsipnya adalah ketika kita bekerja di peternakan babi, haram atau tidak? Haram. Bekerja di perusahaan judi online, haram. Jadi ketika proses haram itu kan ada dua nih, ada zatnya, ada prosesnya. Ya. Kalau ini aqua ini halal zatnya, tapi kalau saya memperolehnya dari mencuri, jadi haram kan begitu. Nah, jadi ada yang kemudian kayak babi jelas haram. Ya, kemudian ketika kita ikut bekerja di situ, kita seolah-olah mendukung bisnis yang haram. Dan apalagi judi online, apalagi misalnya geng mafia, narkoba dan sebagainya jelas. Tetapi, nah kan dianalogikan, kalau bank juga haram, ya maka pekerjaan di sini juga menjadi haram. Oleh karena itu bagi saya pribadi adalah minimal subhat. Oleh karena itu subhat itu lebih baik dihindari. Carilah kan masih banyak rezeki dari yang lain gitu ya. Allah bumi Allah itu luas, rezeki Allah itu bisa dari mana-mana. Itu sih amannya. Tapi kalau sampai sekarang masih ada saudara kita yang kerja di bank, ya minimal perbanyak obat aja deh. Perbanyak istighfar, karena memang kita juga kan nggak bisa mengatakan bank pasarnya halal. Kemudian solusinya apa? Saya sih masih berprasangka baik. Berprasangka baiknya begini, mudah-mudahan memang tidak haram ya. Mudah-mudahan. Kenapa? Saya kok banyak lihat teman-teman saya kerja di bank juga soleh-soleh gitu ya. Apa namanya, keluarganya baik-baik gitu. Mudah-mudahan sih memang baik gitu ya. Maksudnya kalau berbenah haram kan harusnya hasilnya juga. Hasilnya. Itu sih saya berprasangka baik. Tetapi saya tetap membuat bagi saya pribadi itu subhat minimal. Sehingga
ya saya hindari. Jadi walaupun nabung ya di bank syariah gitu. Walaupun kerja, saya kerja tempat-tempat yang memang buat kita sudah clear halalnya. Tapi saya nggak boleh mengatakan bank konvensional itu riba dan haram. Konsekuensinya itu berat masalahnya. Konsekuensinya berat ya. Termasuk misalnya rokok ya. Rokok itu bagi saya haram. Tapi saya tidak bisa mengharapkan bagi orang yang merokok kamu haram enggak. Itu bahasa pribadi. Karena ulama juga ada dua, ada yang mengharapkan, ada yang memakruhkan rokok ya. Ulama-ulama NU makruh, tidak haram. Coba kalau kita ke pesantren di NU, rokok begitu. Ya saya tidak mengatakan itu haram. Beliau lebih mumpuni agamanya, amalnya, mungkin dia lebih ke surganya lebih duluan kan gitu. Kalau saya makan haram, ahli neraka dia. Jadi ya biar itu buat saya itu haramnya buat beliau adalah makruh sudah. Itu juga misalnya Waktu bang. Oh, lanjut. Ketika bank ya mungkin bagi saya itu haram, tapi mungkin bagi yang lain itu halal, silahkan. Allah yang maha tahu ya, mudah-mudahan saja sih Allah kemudian Pak. Ini mungkin kalau ditarik lebih Seru, lanjut. Tadi kalau kita diminta untuk fokus ke diri kita, yang gampang tuh masih banyak. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara seperti itu di tataran nasional itu ya. Kalau kita ikutan ke pemerintah, di mana kita tahu acakan nanti kita ketarik juga gitu kan. Iya. Nah, pertanyaannya kalau kita sendirinya mau cari selamat yang lain, terus yang ngurusin itu siapa? Nah, termasuk tadi Bang. Kalau misalnya nanti para pemimpin bank itu ada yang bagus ya, terus dari kalangan kita yang mungkin punya prinsip Islami. Kalau menurut saya, kita yang juga orang keuangan, itu sebetulnya bank itu kalau in the long run itu seandainya spreadnya tadi ya lebih kecil, itu juga malah bisa memperbesar perputaran roda ekonomi. Betul. Nah, yang jadi masalah itu adalah pada saat bank itu spreadnya besar dan tidak ada misalnya policy terkait kalau ada yang default karena nggak jalan segala macam. Nah, itu memang jadinya bisa menggol ke riba. Tetapi manfaatnya kan juga ada. Nah, tapi kalau orang-orang yang masuk ke situ tidak ada yang punya Islami, yang bisa mempertimbangkan seperti itu, nanti nggak ada yang berubah Pak. Betul. Sama kayak kalau misalnya di pemerintah, wah nanti kalau di pemerintah pasti nanti ikutan. Nah, itu gimana itu? Karena orang baik kalau ikutan berjihad, siapa yang ngurusin? Saya setuju dengan Bapak ya. Jadi ada satu prinsip begini. Di satu sisi kita memang harus bagaimana kita selamat, tetapi juga lebih bagus lagi adalah punya nilai besar ketika kita mampu merubah itu. Jadi mengapa kemudian kita mendukung misalnya orang-orang yang masuk ke dunia politik, biar politik kita berubah. Masuk ke negara, biar pemerintah itu punya kebijakan yang bagus. Masuk ke sektor bisnis, biar bisnis kita menjadi lebih syariah. Masuk ke bank, betul Pak. Saya juga mendukung perbaiki bank dengan cara yang baik. Paling kan gini, ketika mengapa ada bank syariah? Karena banyak orang-orang yang ahli bank, perbankan yang kemudian ngerti, oh ini memang harus perbaiki kan gitu. Kalau tidak bukan orang yang di luar bank, kemudian dikatakan syariah kan, gitu loh. Demikian juga ketika merubah kebijakan, bukan orang luar kan, Pak tolong undang-undangnya dirubah, peraturan dirubah, nggak bisa. Lo siapa? Tapi masuklah ke pemerintahan, masuklah ke DPRD, barulah regulasi bisa dilakukan. Masuklah ke bisnis. Jadi memang betul Pak. Jadi gini, di dalam ilmu tasawuf ada namanya ujlah. Tapi ujlah itu sifatnya bukan abadi, hanya sementara. Ujlah itu kayak kita menyendiri, hanya itu perkuat. Setelah itu terjun ke masyarakat. Rasulullah itu di Gua Hiro-nya hanya sebentar. Setelah menerima wahyu, terjun ke masyarakat. Nah, kita boleh nggak ujlah hanya untuk perkuat diri nih. Supaya ketika masuk ke pemerintah kita tidak tersenggol oleh sistem, justru kita merubah sistem. Tapi kalau tidak ada penguatan dari diri kita, ya bisa terbawa arus. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita tetap berjamaah nih di rumah, berjamaah di komplek, di sini misalnya berjamaah. Ada perkuat. Tapi kalau kita sendiri ya kayak tadi bisa mudah terkam. Tapi kalau kita jamaah, kita banyak yang melindungi, minimal nasihat, mengingatkan sebagainya. Jadi saya setuju bahwa kita harus selamat itu adalah basic minimal, tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian kita mampu terjun kemudian masuk ke situ. Dan itu memang harus tidak sendiri, harus memang jamaah yang kemudian melakukan itu karena harus saling penguatan. Betul Pak. Baik, waktu masih satu. Oke. Sayang ini waktunya. Ya. Di Indonesia ini seperti ada peraturan bahwa lembaga
keuangan, tidak hanya bank ya. Iya. Kalau dulu juga ya. Iya. Financing itu Financing. ada DPS, Dewan Pertimbangan Syariah. Oh. Ya. Iya. Apakah saya tahu kita pernah dengar ya? Iya, DPS ya, DPS Iya. Mas Tari ya. Nah, Walaupun di bank konvensional. iya, iya. Oh. Justru itu dia terkompartmentalize hanya bisnis-bisnis yang bersifat syariah saja. Oh. Nah, apakah itu nanti kira-kira sejauh yang saya tahu ya, isinya tuh orang-orang yang pintar-pintar gitu. Dia urusan ekonomi sampai sudah segala. Iya, iya. Cuman di dalam begitu dia masuk ya terbatasi gitu. Hanya mengurusi yang bersifat syariah saja di sini. Jadi apakah itu nanti gimana ya, Pak? Kalau yang saya tahu sih DPS itu hanya pada lembaga syariah. Misalnya BSI ya, itu punya Pak DPS ya. Jadi sebenarnya Wong Finance itu punya DPS. Wong Finance kredit motor. Oh, lembaga pembiayaan. Iya. Tapi mungkin ada Wong Finance syariahnya mungkin. Ada. Oh iya. Oh, iya, iya, Jadi iya, Wong betul. syariah, itu ada DPS-nya Pak. Tapi Wong yang konvensional ya nggak ada DPS-nya. Ya, itu. DPS itu hanya untuk memastikan bahwa prosesnya syariah. Jadi ketika ada Ada sebuah syariah saja. iya, betul. Ketika ada sebuah produk baru nih, misalnya ada produk baru, maka disampaikan ke DPS. Ini syar'i nggak nih? Produknya seperti ini nih. Nanti DPS yang pelajari, oh ini boleh. Kalau ini nggak boleh. Ya, tapi ke depan harus dipisah. Setahu saya OJK udah bilang bahwa tidak boleh dalam satu lembaga itu punya dualisme. Jadi kalau syariah, Iya, syariah di mana? BDI harus beda. Oh, berbeda, PT Kasas beda. Oh iya, sekarang ya. Boleh dual kan? sekarang ya? Bank-bank, Oh, kenapa? beberapa Kenapa? bank konvensional ada punya. Oh, iya, iya, benar, benar. Tapi kedepannya Oh iya. Alhamdulillah, Betul, jadi iya, kita sama. bisa. Oh gitu. nggak boleh. Ketemu ya dia. Baik, Mas Azhar. Oke, terima kasih. Semakin seru sebenarnya, tapi panggilan sudah ini nih, sudah jadi sebelum terima kasih nih Bang Iman Hilman atas tausiahnya, memberi semangat dan ada ilmu baru Ji kita Ji ternyata Ji. Sebelum kita sholat zuhur berjamaah, Pak Kiai untuk pimpin doa. Baik, mari kita berdoa untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan saudara kita yang di Palestina dan juga Jaya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kekuatan, keselamatan pada kita semuanya. Allahumma sholli ala habibina wa ala Muhammad wa sallim wa ala amin. Alhamdulillah rabbil hamdan syakirin hamdan la'ilan hamdan la'ilan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad salatan tujamiluna min ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma Amin. ansur ikhwanana fi Palestin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai atas tausiah-tausiahnya. Mudah-mudahan jadi memperkuat keimanan kita yang hadir di sini, dan kami alhamdulillah nanti kita zoomnya videonya ini juga full, nanti akan kita share juga ke jamaah-jamaah yang lain. Mudah-mudahan yang nggak hadir bisa dapat manfaat dari pengajian hari ini. Untuk acara inti kami sekian, kita tutup dan kita lanjut ke sholat jamaah. Nggak tahu mekanismenya, ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sini, bapak-bapaknya di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid situ kan pojok. Zik, azan Zik. Hah? Hujan alhamdulillah ya. Iya, haji 2019.
Nah, kita lanjutin sholat zuhur berjamaah dulu nih guys. Para jamaah. Alhamdulillah rumah sebelah, jadi aman di rumah. Kita langsung bisa sholat di masjid. Kadang-kadang ya paling ngumpul-ngumpul. Kok nasi pakai siomay sih? Cocok nggak? Makan fokus makan atuh, masa sambil ngomongin proyek. Oh iya, wih, ayo teh, itu ada Sundaan tuh. Ini jempolnya. Alhamdulillah pengajian IKAH 2016 hari ini kita udah selesaikan. Mudah-mudahan kita terus bisa jalin silaturahmi sesama jamaah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi.